الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita masih membaca dalil-dalil disyariatkannya menyelisihi ashabul jahim, disyariatkannya menyelisihi mereka-mereka yang terancam dengan ancaman neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani atau kaum musyrikin atau yang sejenis mereka. Sampai kita pada ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman pada Musa dan Harun, "Fastaqima وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ." Kata Allah pada Musa dan Harun, "Fastaqima," hendaklah engkau berdua lurus istiqamah. "Wala tattabi'anni," dan hendaklah kalian berdua jangan mengikuti. Di sini masih berupa perintah. Yang pertama dengan fi'il amr, istaqima, lam alifnya aliful itsnain. Yang kedua dengan nahi, dengan larangan, wala tattabi'a, hanya saja ditekankan dengan nunut taukid tsaqilah, maka dikatakan wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali engkau berdua mengikuti jalannya orang-orang yang la ya'lamun, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak terbimbing dengan ilmu agama. Jangan ikuti mereka-mereka yang tidak terbimbing dengan Quran wa sunnah. Jangan ikuti mereka-mereka yang tidak terbimbing dengan hidayah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain, kalau tadi dalam surat Yunus ayat 89 disebutkan dalam ayat surat Al-A'raf ayat 142.
Allah menceritakan waqala Musa li akhihi Harun. Kata Allah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku pada kaumku. Yani Musa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayakan amanah untuk memimpin mereka Harun alaihi assalam. Musa dan Harun. Ukhlufni fi qaumi, gantikan aku pada kaumku. Wa aslih, dan hendaklah engkau melakukan perbaikan. Wa la tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan ikuti jalannya orang-orang mufsid. Tadi wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti jalannya orang yang tidak punya ilmu. Sedangkan di sini jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Aslih, hendaklah engkau membuat perbaikan. Jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Kedua-duanya perintah untuk menyelisihi. Kedua-duanya merupakan iqtida shiratal mustaqim. Kedua-duanya merupakan konsekuensi dari jalan yang lurus. Yaitu jangan ikuti orang-orang yang tidak berilmu. Jangan ikuti orang-orang yang merusak. Berarti barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang bukan hanya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ayat-ayat yang lalu dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bacakan, jangan ikuti Yahudi, jangan ikuti Nasrani, jangan ikuti Ahlul Kitab, jangan niru mereka. Sekarang tidak menyebutkan agamanya, tapi menyebutkan tentang sifatnya, yaitu mereka yang tidak terbimbing dengan ilmu agama. Kafir jenis apapun, termasuk ateis, komunis, termasuk di dalamnya mereka-mereka yang tidak beragama kecuali dengan pikirannya sendiri, karena mereka semua tidak terbimbing dengan ilmu. Yang berikutnya, jangan ikuti, berarti jangan jalani jalannya mereka. Ini juga perintah mukhalafah. Jangan meniru jalannya kaum mufsid, para perusak. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kata Allah, siapa yang menentang jalan Rasul, setelah datangnya atau setelah jelasnya al-huda, petunjuk, tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ayat ini menyimpulkan semua ayat-ayat tadi. Ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua dalil-dalil tadi disimpulkan dan diringkas dengan kalimat ini. Diancam siapa-siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu. Orang-orang mukmin pertama. Mengapa diancam? Kalau tidak mengikuti jalannya orang mukmin, berarti mengikuti jalannya orang-orang kafir. Kalau tidak mengikuti jalannya al-mu'minin, berarti mengikuti jalannya kafirin, munafiqin, Yahudi, Nasrani, mufsidin, alladzina la ya'lamun, al-munafiqin, dan seluruh aliran-aliran kekafiran. Laysa kadzalik? Berarti ayat ini mencakup semuanya. Ayat pertama membahas jangan meniru jalannya orang Yahudi. Ayat kedua jangan mengikuti jalannya orang Nasrani. Ayat ketiga jangan mengikuti jalannya musyrikin. Ayat keempat jangan mengikuti jalannya mufsidin.
Ayat kelima, jangan ikuti jalannya orang yang tidak berilmu. Jangan ikuti jalan semua. Kemudian diakhiri dengan kalimat, inilah keistimewaannya ulama. Cerdas. Diakhirkan dengan kalimat, wa man yushaqiqir rasul. Dibawakan ayat Allah yang menyimpulkan. Siapa yang mencari jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia. Dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Ancaman yang mengerikan sekali, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia kesesatan, ancaman akhirat neraka jahanam. Siapa yang mencari jalan lain? Yushaqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Azim, makna yushaqiq huwa fi syiqqin war rasul fi syiqqin akhar. Yushaqiqir rasul maknanya rasul fi syiqqin, rasul di dalam satu sisi, dia mencari sisi lain. Rasulullah SAW dalam satu wadin, dalam satu lembah, dia mengikuti lembah lain. Rasulullah SAW dalam satu jalan, dia mengikuti jalan lain. Itu yushaqiq. Ini jalan Rasul, terlihat jelas. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Ini rahmat Allah. Mengapa? Artinya kalau belum jelas petunjuk maka dimaafkan, dimaklumi. Saya tidak tahu jalannya. Tetapi yang terancam dengan ancaman mengerikan ini adalah orang yang sudah tahu jalannya, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tetapi dia memilih untuk mencari jalan lain selain jalan sunnah. Dia mencari jalan lain selain jalan Rasul, selain jalan Al-Quran. Berarti orang ini memang pantas diadab, pantas orang ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul, padahal telah jelas petunjuk, telah jelas hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, selain jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa ma hum 'alaihi minal huda wal 'amal huwa min sabil ghairil mu'minin, bal min sabilil mufsidin walladzina la ya'lamun. Maka siapa yang dijalani oleh mereka selain petunjuk, maka adalah jalan-jalan yang menyimpang. Sedangkan mereka, orang-orang kafir itu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ikuti, huwa min sabili ghairil mu'minin. Itu adalah jalan yang selain jalannya orang mukmin. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir ini dikatakan jangan ikuti mereka, jangan jalani, jangan jalani adalah jalan-jalan selain jalannya orang mukmin. Bal min sabilil mufsidin. Bahkan jalan-jalan tersebut adalah jalannya orang-orang yang merusak. Walladzina la ya'lamun, atau jalannya orang-orang yang tidak punya ilmu. Wa ma yuqaddar 'adaman dirajihi fil 'umumi fannahyu thabitun 'an jinsihi. Dan apa yang sudah ditentukan, adamun dirajihi fil 'umum, apa yang tidak masuk dalam keumuman, fannahyu thabitun an jinsihi, maka semua larangan ini mengenai apa yang sejenisnya. Walhamdulillah. Tidak ada yang berkata, tapi kan saya ikut agama Zoroaster. Tidak ada itu dalam larangan dalam Quran. Saya mengikuti agama lain lagi. Nggak ada larangannya untuk mengikuti agama tersebut. Sudah terkena seluruhnya. Karena apa yang sudah sabit dari agama-agama yang disebut untuk jangan ikuti mereka, jangan tiru mereka, jangan jalani jalan mereka, itu sudah mengenai, sudah mencakup semua agama-agama yang sejenisnya. Baik, apa yang berkata, tapi ini kan bukan agama. Kami cuma pengen bebas. Kita akan katakan itu pun tercakup dalam kalimat yang am, kalimat yang umum, yaitu kalimat
Jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Jangan ikuti jalan-jalan orang yang nggak punya ilmu. Selesai. Kena semuanya. Nggak ada yang lepas. Qala, dikatakan selanjutnya. Baca apa tidur? Kembali kepada kitab. Wa qala subhanahu wa ta'ala, atau tadi belum selesai sedikit, fayakunu mufaraqatul jinsi bil kulliyah aqrab ila tarkil manhiyya anhu. Maka mufaraqatul jins bil kulliyah, meninggalkan yang sejenis secara keseluruhan, lebih dekat kepada meninggalkan larangan. Wa muqarabatuhu fi madhinnati wuqu'il manhiyi, maka mendekati jalan yang madhinnah, memungkinkan untuk terjatuh dalam larangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita katakan, bukankah ini larangan untuk mengikuti secara keseluruhan? Bagaimana kalau sedikit saja? Kan enggak apa-apa. Paling tidak kita samailah masalah budaya ininya dan itunya. Kita jawab, kalau diperintahkan untuk jangan ikuti jalan lain, berarti 100% dilarang. Kalau ada keserupaan sebagiannya, maka kita akan katakan bahwa itu madhinnatu wuqu'il manhi. Madhinnah wuqu'il manhi. Perkara yang memungkinkan untuk jatuhnya dia ke dalam larangan. Sedikit, lama-lama menjadi bukit. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau entengkan perkara kecil. Fa innal jibala minal hasa. Fala tahqiranna saghiratan. Jangan kamu remehkan yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Maksudnya gunung yang besar itu dari kerikil-kerikil. Yang kecil-kecil tertumpuk sampai jadi gunung. Barakallahu fiikum. Kemudian dibawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Banyak tebu ya. Qala subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Saya ulangi, kami turunkan kepadamu kitab dengan kebenaran yang membenarkan apa yang ada di depannya dari kitab dan menjaganya. Maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, jangan ikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami telah jadikan syariat sendiri-sendiri. Manhaj sendiri-sendiri. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah kehendaki, niscaya akan menjadikan kalian sebagai satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum,
tetapi Allah jadikan demikian untuk menguji kalian. Fima atakum, pada apa-apa yang datang pada kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kembalinya kalian seluruhnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan kami akan kabarkan, kata Allah, pada kalian dengan apa yang kalian kerjakan, yang kalian perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, hindarilah mereka, jauhilah mereka. An yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, jangan sampai mereka membuat fitnah terhadapmu dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini juga sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sudah Allah turunkan padamu kitab, yang artinya sudah diturunkan dalam kitab tersebut syariat yang sempurna, yang lengkap. Maka jangan ikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu orang-orang selain Islam, Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin dan lain-lainnya. Memang masing-masing punya pegangan, masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya manhaj. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa jadikan seluruhnya satu umat. Tetapi Allah biarkan demikian keadaannya untuk menguji kalian dengan apa yang telah datang pada kalian. Pegang kuat-kuat, dan apa yang terjadi pada mereka dengan jalannya masing-masing, itu ujian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan akan dikhabarkan nanti yang kalian perselisihkan. Wa anaikum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Mereka selalu protes. Mereka selalu mengusulkan usulan-usulan. Mereka selalu membuat berbagai macam ucapan-ucapan yang menyangkal. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Apalagi di masa awal-awal turunnya agama ini, Rasulullah SAW sendiri, pengikutnya sedikit. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani sudah lama, pengikutnya sudah banyak, sudah dipercaya. Sedangkan ini sebagian manusia masih berpikir, apakah ini benar-benar Rasul? Apakah benar-benar diutus oleh Allah? Barakallahu fiikum. Maka ahlul kitab selalu berkata, kenapa kau yang mengirim kepadamu wahyunya kau bukan Mikail, kenapa Jibril? Yang lain lagi musyrikin berkata, kenapa yang diutus kok manusia? Kenapa enggak diutus malaikat? Kenapa enggak diutus orang yang atau makhluk yang lebih suci? Yang lain lagi menyatakan, kenapa kalau memang kau betul Rasul, kenapa enggak dialirkan sungai yang mengalir dengan jernih, yang tumbuh pohon-pohon ini dan itu, ila akhirih. Lebih-lebih lagi masalah hukum. Setiap hukum Rasulullah SAW sampaikan dengan apa yang Allah turunkan, bahwa ini haram, riba haram. Yahudi berkata, kok haram? Di agama kami enggak. Padahal itu dusta. Di agama mereka juga haram. Karena mereka mendapat keuntungan dengan riba, maka mereka berkata, di agama kami dihalalkan. Allah menghalalkan untuk kami. Ketika Rasulullah berbicara rajam, mereka berkata lagi, tidak ada rajam dalam agama kami. Terus mempengaruhi dengan sekian kalimat-kalimat yang menyangkal. Maka Allah katakan, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti kemauan mereka. Hati-hatilah dari mereka. Jangan sampai mereka membuat fitnah kamu. Hukumi dengan apa yang Allah turunkan.
Ikhwani ibn a'azzakumullah, wa mutaba'atuhum fi hadihim hiya min ittiba'i ma yahwaunahu. Mengikuti mereka dalam bimbingan mereka, mengikuti mereka dalam pegangan mereka, itu berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau kita ikuti usulan-usulan mereka, berarti kita mengikuti hawa nafsu mereka. Au madinnatun littiba'i ma yahwaunahu, atau merupakan madinnah, tempat di mana di sana memungkinkan akan jatuh ke dalam ikutan terhadap hawa nafsu mereka. Wa tarkihim muawanah ala tarki dzalik, wa tarkiha, dan meninggalkan penyerupaan terhadap mereka itu ma'unah, membantu untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Maka kalau kita tidak meniru mereka dalam hal apapun, itu kita akan tertolong. Tertolong untuk apa? Tertolong untuk melaksanakan perintah Allah, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wa hasn limaddah mutaba'atihim fima yahwaunahu. Dan hasl adalah ketegasan, memutus dengan tegas, memutus dengan secara keseluruhan, madat mutaba'atihim, inti dari ikutan terhadap apa yang mereka maukan. Kalau kita nggak niru mereka, berarti kita sudah memutus inti dari ikutan terhadap mereka. Jadi jenis apapun kita nggak ikut. Walhamdulillah. Wa alam anna fi kitabillahi minan nahi an musyabahatil umamil kafirah. Ketahui pula bahwa di dalam ayat-ayat Allah, di dalam kitabullah, ada larangan penyerupaan. Ada larangan penyerupaan terhadap umat-umat yang kafir. Di dalam kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana umat-umat yang diazab di dunia, dari kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, Fir'aun dan bala tentaranya, allati fiha ibrah lana, yang merupakan ibrah, pelajaran buat kita. Bitarki ma fa'aluhu, pelajaran untuk meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Ada? Ya ada. Banyak? Sangat banyak. Misal qaulihi ta'ala lamma dzakara ma fa'alahu bi ahli kitab. Ketika Allah menyebutkan, atau seperti ucapan Allah ketika menyebutkan apa yang Allah perlakukan pada mereka dari adab dunia. Apa kata Allah? Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ay khudul ibrah. Ambillah ibrah. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Lihat bagaimana kesudahan kaum 'Ad. Lihat bagaimana kesudahan kaum Tsamud. Lihat bagaimana kesudahan Fir'aun dan bala tentaranya. Apa akhirnya? Su'ul khatimah. Akhirnya adalah azab di dunia. Dan kemudian azab yang lebih dahsyat yaumul qiyamah. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah ibrah, wahai orang yang memiliki lub, memiliki pikiran, wahai orang yang cerdas, wahai ulil absar, orang yang memiliki pandangan. Wa qawluhu, juga dalam ayat lain Allah katakan, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Telah ada dalam kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran. Ya ulil albab, wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki lub, orang-orang yang memiliki pikiran. Wa amsalu dzalik, dan yang sejenis ini. Berarti apa yang dilarang dalam ayat-ayat ini? Yang dilarang musyabahatihim, jangan tiru mereka. Lihat akhirnya, su'ul aqibah.
Wa minhu ma yadullu ala maqsudina, di antara semua pembahasan-pembahasan dalam kisah-kisah umat yang telah lalu, kemudian Allah katakan, lihatlah mereka, apa akibat yang Allah timpakan pada mereka, ambillah pelajaran. Semua itu perintah untuk kita menyelisihi mereka. Wa hadza mimma yadullu ala maqsudina. Berarti ini menunjukkan apa yang kita maksudkan dengan pelajaran kita itu Shiratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. Dan diantaranya ada isyarat penyempurnaan dari apa yang kita maksud. Berarti apa yang kita maksud dan penyempurnaan apa yang kita maksud. Semuanya ada dalam ayat-ayat tadi. Apa bedanya? Maksuduna dan tatmim lil maksud. Maksud kami dan penyempurnaan terhadap maksud kami. Maksud kami sudah jelas apa yang sudah dibahas, yaitu wajibnya menyelisihi dan membedakan diri dari mereka. Jangan mengikuti jalan mereka. Sedangkan tatmim adalah penyempurnaan sebagai pelengkap menjadi sempurna. Biasanya yang tadi wajib, penyempurnanya adalah anjuran, mustahab. Sehingga larangannya menyelisihi mereka, larangan menyerupai mereka haram. Dan pada penyempurna lagi, yang tadi kalau ditinggalkan makruh. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita menyelisihi mereka dan meninggalkan pula penyerupaan mereka walaupun perkara-perkara yang kecil, yang mungkin kalau kita kerjakan pun tidak sampai pada haram, tetapi menyebabkan sesuatu kecenderungan pada mereka sedikit banyak. ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا. Kemudian kapan tujuan ini menjadi penjelasan bahwa menyelisihi mereka dalam kebanyakan urusan mereka akan aslah lana, akan lebih baik buat kita. Fajami'ul ayat dalatun ala dzalik. Seluruh ayat-ayat tadi menunjukkan hal tersebut. Yaitu menyelisihi mereka dalam kebanyakan perkara itu aslah, lebih baik. Wa in kana al-maqsudu anna mukhalafatahum wajibah alaina. Walaupun tujuan yang kita bahas adalah bahwa menyelisihi mereka hukumnya wajib. Fa hada innama yadullu alaihi ba'dul ayati duna ba'd. Dan yang ini ditujukan oleh sebagian ayat, tidak pada ayat yang lain. Hukumnya wajib itu pada sebagian ayat, tidak pada sebagian yang lain. Wa nahnu dzakarna ma yadullu ala anna mukhalafatahum masyru'atun fil jumlah. Sedangkan kami menyebutkan apa yang menunjukkan bahwa menyelisihi mereka adalah disyariatkan. Ini lebih am. Kata disyariatkan lebih umum. Yang wajib berarti disyariatkan, yang anjuran juga berarti disyariatkan. Alaysa kadzalik? Maka untuk menyatakan apakah wajib atau tidak wajib, itu pembahasan lain. Tetapi kami berkata dengan dalil-dalil tadi semuanya bahwa menyelisihi mereka selain orang mukmin, menyelisihi mereka selain Islam, menyelisihi mereka selain syariat ini adalah disyariatkan, adalah disyariatkan. Disyariatkan bagaimana? Bisa wajib, bisa mustahab, pokoknya disyariatkan. Baik.
Sedangkan menyerupai mereka adalah dilarang, tidak disyariatkan. Imma haram wa imma makruh. Amma tamyiz dalalatul wujub awil wajib an ghairiha. Adapun membedakan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib dan lainnya, wa tamyizul wajib an ghairihi, dan membedakan satu kewajiban dengan yang lainnya, falaysa huwal maqsudu huna, maka itu bukan yang kita tuju di sini. Jadi pembahasan Syekhul Islam rahimahullah adalah membahas tentang disyariatkannya menyelisihi mereka. Titik. Apakah pada yang wajib, apakah pada yang mustahab. Dan dilarangnya menyerupai mereka. Apakah haram, apakah makruh, itu pembahasan lain, pembahasan fiqh. Wasanadkur insyaallah anna musyabahatahum fi a'yadihim, bahwa penyerupaan terhadap hari raya mereka minal umuril muharramah adalah perkara yang haram. Menyerupai mereka dalam hari raya mereka. Fa innahu wal mas'alatul maqsudah huna bi'ainiha, maka itu adalah masalah yang dimaksud di dalam pembahasan kita secara ta'yin. Artinya akan dibahas intinya adalah jangan menyerupai mereka dalam perayaan-perayaan mereka. Wasailul masail siwaha, dan masalah-masalah yang lain, yang selainnya. Innama jalabaha ila huna taqrirul qa'idatil kulliyah al-'azimah al-manfa'ah. Sesungguhnya jalabaha ila huna, yang kita bawa ke sini, di sini oleh taqrirul qa'idah, dalam penetapan kaidah kulliyah yang azimah al-manfa'ah, yang sangat bermanfaat. Kalau perayaan-perayaan dilarang kita menyerupainya, bahkan tempatnya nggak boleh. Walaupun kita bernadar tidak terkait dengan itu. Inni nadartu an adbaha. Kami bernadar, ya Rasulullah, aku bernadar untuk menyembelih unta di Buana. Nabi bertanya, ada apa dengan Buana? Apakah di sana pernah ada berhala-berhala musyrikin dulunya? Tidak ada. Apakah di sana menjadi tempat perayaan-perayaan musyrikin dulunya? Tidak. Silahkan. Apa maknanya? Maknanya Nabi akan melarang. Tidak boleh kalau engkau bernadar menyembelih unta. Itu perkara baik untuk fuqara'ul masakin. Tetapi di tempat tertentu yang dulu pernah ada berhala atau pernah menjadi tempat perayaan orang kafir musyrikin. Dilarang. Itu ain. Disebutkan secara hadis khusus masalah itu. Ta'yin. Kaidah kulliyah taqul, sedangkan kaidah kulliyah taqul berarti kita tidak boleh menyerupai mereka dalam perayaan mereka. Apakah pada tempatnya, ataupun pada modelnya, ataupun pada kata-katanya, ataupun pada pakaiannya, ataupun pada semua perkara yang berkait dengan perayaan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katanya kita disuruh untuk menjaga kebudayaan Indonesia. Tetapi ketika perayaan mereka, hilang kebudayaannya. Semua budaya Cina. Semuanya merah, semuanya liontin, semuanya perkara-perkara yang menunjukkan khasnya mereka. Kan aneh. Ketika umat Islam ingin menunjukkan khasnya umat Islam,
Jangan Islam Arab. Islam Indonesia saja. Aneh kan? Kenapa? Karena syaitannya, iblis dari dulu sampai hari ini tetap sama. Pimpinannya dedengkotnya yaitu iblis. Yang dulu sama yang sekarang dan sama yang akan datang tetap sama. Yaitu yang pernah di hadapan Allah menentang Allah. Kami akan sesatkan mereka seluruhnya. Maka yang sudah sesat ya biarin. Bebas. Tapi Islam jangan. Itu tujuannya iblis. Mau sesat dalam bentuk kekafiran apapun, agama sesesat apapun, budaya-budaya kekafiran segala macam jenisnya, silahkan. Tetapi awas, Islam tidak boleh. Hanya saja, iblis dan anak buahnya pinjam mulutnya si fulan, pinjam mulutnya si alan, pinjam mulutnya si... Begitu. Sehingga keluarnya dari yang bentuknya manusia. Bentuknya manusia. Ternyata apa yang diucapkannya adalah wasawisus syayatin. Yang diucapkannya adalah bisikan-bisikan syaitan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka mendukung sebagian yang lainnya. Mereka saling menyuruh pada kemunkaran dan mereka saling melarang pada kebaikan. Lihat, zahirnya muslim, tetapi dia munafik. Munafiqin wal munafiqat. Zahirnya pakaiannya sepertinya mirip sebagai muslimin. Tetapi ya'muruna bil munkar, menyuruh yang munkar-munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang yang baik-baik. Yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangan-tangan mereka, dan biasanya bermakna bakhil, pelit. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya para munafiqin adalah orang-orang fasik. Lihat ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah janjikan bagi para munafiqin. Allah telah ancamkan bagi para munafiqin dan munafiqat. Munafikin laki-laki dan munafikin perempuan. Dan juga orang-orang kafir. Allah ancamkan pada mereka nara jahannam. Pertama ancamannya neraka jahannam. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selama-lamanya. Iya hasbuhum. Itu cukup buat mereka. Dan itu tempat mereka. Yang kedua. Wala'anahumullah. Dan Allah melaknat mereka. Walahum adabun muqim. Dan bagi mereka adab yang terus menerus. Kalladina min qablihim. Kalladina min qablikum. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Seperti orang-orang yang sebelum kalian. Mereka dulu ashadda minkum. Mereka yang terdahulu lebih dahsyat dari kalian, lebih hebat kekuatannya, lebih banyak hartanya, lebih banyak keturunannya. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Mereka berfoya-foya dengan apa yang diciptakan untuk mereka. Demikian pula kalian bersenang-senang dengan apa yang diciptakan untuk kalian. Kama istamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersenang-senang dengan apa yang mereka punya. Wa khudtum kalladhi khadu, tetapi kalian berjalan tanpa petunjuk, itu khawd. Seperti mereka berjalan tanpa petunjuk. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu akan gugur amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Alam ya'tihim, kata Allah. Ini mulai pelajaran dengan kisah. Apakah belum pernah datang pada mereka cerita-cerita, kisah, sejarah umat-umat terdahulu?
Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim? Apakah belum datang pada mereka berita tentang umat-umat sebelum mereka? Qaumi Nuhin wa 'Adin wa qaumi Ibrahim wa ashabu Madyan wal mu'tafikat. Apakah mereka tidak mendengar cerita, kisah, sejarah? Bagaimana kaum Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan air bah, kaum 'Ad, kaum Tsamud yang diadab oleh Allah Taala, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Mengapa mereka semua diadab? Atathum rusuluhum bil bayyinat. Datang pada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan penjelasan-penjelasan. Fama kana Allahu liyadlimahum. Tetapi mereka tidak mempedulikannya, maka Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Yang menyebabkan diri mereka diazab adalah mereka sendiri. Allah tidak zalim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Sedangkan orang beriman, al mu'minun wal mu'minat, kaum mukminin laki-laki, kaum mukminin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai penjaga, pelindung sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik-baik. Yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, merekalah yang akan Allah rahmati. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah janjikan untuk kaum mukminin, kaum mukminat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat-tempat tinggal yang bagus, yang indah di surga Aden. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah pada mereka lebih besar lagi. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Maka wahai nabi, wahai rasul, jihadilah. Saya mau terjemahkan perangilah, khawatir dikira perangi secara fisik. Maknanya jahidul kuffar dari kata jihad. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafikin. Hanya saja jihadul kuffar bisa dengan fisik, tetapi jihadul munafikin berbeda. Bagaimana jihad melawan para munafikin yang dohirnya muslim? Waghlub alaihim, ucapkanlah dengan kalimat yang ghalidhah. Itu cara mengucapkan pada mereka. Wa qulu lahum qawlan sadida, katakanlah pada mereka ucapan yang sadid, ucapan yang lurus, bukan syadid, bukan sadid pakai sin tanpa titik. Ucapan yang lurus. Atau dengan bahasa lain, ucapkanlah pada mereka qawlan baligha, qawlan baligha, qawlan ghalidha, qawlan sadida, adalah ucapan-ucapan yang tegas dan jelas. Jangan pakai kalimat bersayap. Mengapa? Para munafikin akan bermain di sana. Akan berkata, maksudmu itu ke sini, maksud dia itu ke situ. Maksud dia itu bukan ke sana tapi ke sini. Karena ucapanmu gak jelas. Sedangkan mereka para munafikin khattafun, mencuri kalimat-kalimat ditafsirkan sesuai selera. Barakallahu fikum. Sehingga
ucapkan pada mereka ucapan yang tegas, jelas, gamblang. Itu untuk membuat mereka tidak berkutik. Mau ditafsirkan kemana? Tidak bisa lagi. Karena sudah sangat jelas. Sudah baligha. Qaulan baligha. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka dalam neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Ikhwani fillah azakumullah. Ayat ini merupakan kaidah azimah. Ayat ini merupakan kaidah yang sangat jelas. Siapa munafikin dan munafiqat, siapa kaum mukminin dan mukminat. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Munafiqin ya'muruna, mereka menyuruh pada yang munkar. Wa yadhauna 'anil ma'ruf. Setiap kebaikan selalu dihalangi. Ngapain kamu nyembelih kurban? Bagikan saja uangnya. Ngapain membantai hewan demikian banyaknya tiap tahun? Disebut pembantaian. Kan aneh. Kalau dia muslim, gak mungkin mencerca satu ibadah yang mulia. Fuqara, masakin, bergembira ria. Yang hampir gak pernah kenal sate, saat itu dia makan sate kenyang. Masya Allah. Semuanya gembira. Kecuali orang ini. Maka kita akan tanya, ada apa denganmu? Kamu ini siapa? Kamu ini pihak mana? Kamu ini agamanya apa? Kan begitu. Kalau dia gak mengaku muslim, kita akan bertanya ulang. Kok aneh? Masa ada muslim menjelah ibadahnya sendiri? Ini yang dimaksud dengan kalimat ya'muruna, menyuruh kepada yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari yang ma'ruf. Hanya saja munafikin bertingkat-tingkat. Ada 1 sampai 13. Atau mungkin lebih dari itu. Atau mungkin kurang dari itu. Tetapi yang paling jeleknya adalah munafiqun khalusan. Munafik murni. 100% dia kafir. Dibaptis. Kristen. Atau Yahudi. Kemudian berpura-pura Islam. Merusak Islam. Itu yang paling murni. 100% munafiqan khalisa. Allahu ta'ala alam bisawab. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah lana wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.